Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum soleh-solihah. Alhamdulillah hari ini kita pembelajaran tematik subtema 1, pembelajaran kelima, Bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Solihah, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Nah, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Nah, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Jadi tanpa adanya gerak aktif atau otot yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam. Dan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada gambar di samping terdapat rangka. Rangka tulang salah satu alat gerak tubuh yang dibentuk oleh unsur kalsium dalam bentuk garam yang direkatkan oleh kolagen. Dan tulang termasuk alat gerak pasif yang artinya tulang dapat bergerak karena adanya otot. Dan ototlah yang menggerakkannya. Seperti itu solihah. Adapun rangka otot adalah alat gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot menggerakkan tulang sehingga tubuh manusia bisa melakukan suatu gerakan. Nah, sehingga karena adanya otot yang menempel pada tulang, alat gerak aktif ke tulang, sehingga tulang tersebut dapat bergerak. Bagaimana gerakan saat di air? Gerakan renang pada manusia, organ yang digunakan saat manusia berenang adalah tangan dan kaki. Tetapi berenang hampir seluruh bagian tubuh bergerak aktif, sehingga otot dan sendi bekerja dengan aktif dan juga baik. Berenang adalah satu cara terbaik untuk membuat semua bagian tubuh tetap aktif bekerja, hingga memperkuat otot-otot yang ada di tubuh manusia. Bagaimana pada saat bekerja, gerakan manusia berenang, pada saat tangan kanan melakukan gerakan masuk ke air hingga lurus ke depan atau melakukan gapaian ke depan, maka tangan kiri melakukan tarikan dan dorongan ke belakang. Tangan kiri dan kanan bergerak secara bergantian. Nah, semakin banyak gerakan, maka otot akan semakin kuat. Semakin aktif dalam bergerak, kekuatan pada otot akan meningkat. Kaki digerakkan secara bergantian antara kaki kanan dan kiri ke bawah dan ke atas permukaan air. Kaki digerakkan berporos pada pangkal paha dan lutut tidak ditekuk. Manfaat berenang yaitu membangun otot, melatih peregangan otot sehingga otot-otot pada tubuh manusia tidak kaku, dan melatih peregangan otot yang jarang digerakkan, sekaligus meningkatkan fleksibilitas dan menghindari nyeri sendi dan otot. Ada beberapa organ gerak pada hewan. Yang pertama yaitu ubur-ubur.
Ubur-ubur merupakan jenis hewan invertebrata atau avertebrata. Itu berarti mereka tidak memiliki tulang punggung. Bahkan ubur-ubur tidak memiliki tulang sama sekali. Nah, organ gerak pada ubur-ubur adalah istilahnya yaitu tentakel yang berfungsi untuk bergerak ke tempat lain dan melindungi dari serangan musuh. Jenis hewan invertebrata yang kedua adalah gurita. Gurita bergerak menggunakan organ tubuh tentakel, di mana tentakel adalah organ tubuh yang dapat memanjang. Dan jenis tentakel ini, organ gerak tentakel ini hanya dimiliki oleh beberapa hewan saja, yang khususnya yang tidak memiliki tulang seperti ubur-ubur dan juga gurita. Hewan invertebrata yang ketiga yaitu cacing. Nah, organ gerak pada cacing adalah seluruh tubuhnya karena tubuh cacing itu terdiri dari otot-otot yang berfungsi untuk berpindah tempat. Jadi pada bagian seluruh tubuh cacing itu terdapat otot sehingga cacing dapat bergerak dengan otot-otot yang dimilikinya. Jenis hewan avertebrata yang keempat yaitu cumi-cumi, di mana organ gerak cumi-cumi yaitu terdiri dari 2 tentakel dan 8 lengan yang ada di bagian cumi-cumi. Dan yang kelima yaitu bintang laut. Organ gerak bintang laut dengan kaki tabung atau sistem saluran air yang berfungsi mengatur pergerakan bagian bintang laut tersebut. Jadi pada bintang laut ini terdapat kaki tabung yang berfungsi untuk mengatur pergerakan hewan tersebut. Soleh-solehah, tahukah tari merak? Nah, kenapa dinamakan tari merak? Sebelum Ibu jelaskan, kita lihat dulu ya tari merak. Nah, tari merak berasal dari Jawa Barat. Tari merak ini mengambil gerakan atau tingkah laku dari burung merak yang diciptakan oleh Raden Zezep Sulmantri pada tahun 1950. Adapun properti tari merak yang digunakan yaitu yang pertama kostum. Bentuk dan warnanya seperti menyerupai burung merak. Yang kedua yaitu kain yang dipasang pada sayap merak ini terlihat seperti burung merak. Yang ketiga adalah mahkota di kepala. Nah, berikut adalah burung merak. Burung merak merupakan hewan vertebrata karena memiliki tulang belakang. Nah, burung merak ini sangat menginspirasi karena tarian merak ini menceritakan gerak-gerik burung merak jantan yang memainkan bulu indahnya untuk mengikat perhatian merak betina. Keindahan bulu burung merak inilah yang menginspirasi tari merak. Alhamdulillah, pembelajaran tematik hari ini telah selesai.
Semangat mengerjakan tugas, semangat belajar, dan selalu sehat ya soleh-solihah. Mari sebelum ibu akhiri kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.